Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, akhirnya bisa juga nyobain Polytron Fox 500 ya. Setelah kemarin waktu launchingnya, first impression cuma lihat detailnya, lihat fitur-fitur andalannya, spesifikasinya. Nah kali ini bisa nyobain, impresinya kayak gimana sih? Nah pastinya saya mau konsentrasi bahas dua hal utama sih. Impresi berkendara, posisi duduk, karakter handling, suspensi, dan juga performa mesinnya. Oke, untuk lebih jelasnya tonton terus sampai akhir, jangan kemana-mana. Oke, kita bahas dulu posisi duduknya ya. Jadi Polytron Fox 500 ini kalau di posisi duduknya ya, ini mengingatkan banget pada Yamaha X-Max tuh. Sepertinya tinggi joknya nggak tinggi-tinggi amat ya. Sayangnya Polytron tidak mencantumkan berapa. Cuma kalau dirasain sebenarnya nggak terlalu tinggi. Tapi karena dimensi joknya tuh lebar banget, sehingga ketika duduk kaki mengangkang, jadi saya tingginya 173 cm, bobot 65 kg tuh. Kalau kedua kaki turun masih jinjit, jadi berasa tinggi teman-teman. Jadi kalau mau lebih napak harus duduk ke depan banget, ya kayak gini. Ya mirip-mirip yang dirasakan kalau duduk di X-Max gitu ya. Gitu. Terus impresi joknya ini beneran empuk, nyaman ya, tebel juga busanya. Terus posisi kaki kalau naik ini bener-bener ngingetin ke X-Max teman-teman. Jadi pijakan kakinya dengan jok itu jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi paha modelnya lurus gini. Terus kaki bisa di tempat datar bisa maju mundur lumayan gini ya. Jadi ukuran sepatu yang gede-gede pun dijamin nggak masalah. Bisa juga agak selonjoran gini. Cuma selonjorannya bukan yang lurus banget ya kaki ya. Nih lututnya masih nekuk. Nih posisi begini. Tapi ya udah lumayan santai lah. Terus posisi stangnya cukup rendah, cukup dekat. Jadi ya cukup rileks ya. Terus kalau duduk mentok ke belakang tuh rasanya bisa lebih santai lagi. Gitu. Kemudian handlingnya kayak gimana? Oke. Ternyata ya khas sebuah skutik yang gede ya, bongsor. Jadi rasa beratnya cukup terasa ketika pertama kali impresi nyobain ya. Itu handlingnya lumayan butuh effort lah belok-beloknya ya. Tapi kalau sudah dirasa-rasain ternyata oke teman-teman. Karena posisi baterainya itu sebenarnya di bawah sini ya. Sehingga memberikan center of gravity yang bagus. Jadi belok-belok ini tuh motornya tetap menurut enak. Cuma di bagian stang itu memang sedikit agak narik gitu ya. Agak narik ke dalam gitu, jadi kita harus sedikit counter. Entah ini emang karakternya begitu dari rancangan sasis dan kakinya atau tekanan bannya belum pas ya. Tapi itu yang tadi saya rasakan. Terus kemudian kalau suspensi, wah ini harus dikasih acungan jempol teman-teman. Yang depan empuknya oke, meski ketika ada gundukan, ada polisi tidur, tadi ada segini udah dibuatin ya. Itu masih agak ya gluk gitu ya, tapi bukan yang keras, masih cukup nyaman. Nah kalau yang belakang ini, wah ini enak, empuk tuh lihat ya, kelihatan ya. Jadi pas di tes di sini ya, meski tempatnya terbatas, bisa terasa kalau ini nyaman. Cuma nggak tahu nih kalau dipakai kenceng, apakah akan ngayun-ngayun atau enggak. Cuma impresi pertama sih enak gitu teman-teman. Kemudian pengereman responsif ya, sentil sedikit aja, terasa pakem. Dan ternyata yang kemarin saya bahas ada lambang kalau kayak handbrake atau ngerem gitu, itu selain ngasih lihat kita ngerem atau enggak, itu juga ternyata sekalian buat cut off teman-teman. Jadi kalau kita ngerem itu ditahan ya, tenaganya ketahan banget, bukan cuma ketahan dari remnya tapi juga dari penyaluran listrik ke motor listriknya itu juga ditahan gitu. Oke, sekarang kita lanjut ngomongin impresi performanya. Bentar. Sebelum ngomongin tentang performa mesinnya, ada satu hal yang ketinggalan nih. Ini mengganggu banget buat saya. Ternyata sudut belok stangnya itu dikit banget nih. Nih, cuma segini. Ke kiri juga segini. Efeknya adalah radius putarnya gede banget teman-teman. Jadi udah wheelbase-nya panjang, sudut belok stangnya juga terbatas. Itu berasa banget nih. Jadi kalau muter balik tuh berasa lebar banget. Berasa kayak nyetir tronton. Nih, jadi cuma segini nih beloknya nih. Tuh, masih jauh dari kaki sih efeknya. Cuma ya itu. Jadi kalau lagi masuk-masuk gang sempit gitu kayaknya bakalan repot ya. Terus selap-selip di kemacetan juga dijamin nggak akan lincah gitu sih. Ini cukup mengganggu. Oke, kita lanjut ngomongin performa mesinnya. Oke, untuk mesinnya ini mengadopsi motor listrik tipe mid-drive ya. Posisinya ada di tengah gini, terpasang di lengan ayun, jadi dia ikut main gitu ya. Terus salur roda belakang tuh pakai belt teman-teman nih di sini nih.
di cover gitu, jadi kelihatan rapi dan aman. Nah ini speknya itu punya power rate-nya itu 5 kW, tapi peak powernya gede dong, 14,7 kW. Gede ya, pantesan nih tadi waktu dicoba tuh enak. Nah, jadi impresinya gini, karena ada 3 riding mode. Yang pertama Eco, kalau pakai Eco kalem aja tuh. Tapi kalemnya bukan kalem lemot yang kayak yang motor-motor sisi kecil ya. Tetap walaupun pakai Eco ya kalemnya lumayan lah, buat harian dijamin masih cukup. Kemudian kalau pakai yang D atau drive ini berasa lebih responsif. Pas banget lah buat teman-teman mungkin kalau butuh berkendara buat harian tapi cukup lincah ya, sat-set. Nah, satu lagi yang sport. Wah, ini mantep teman-teman. Powernya bener-bener keluar maksimal. Jadi kalau dari berhenti sampai 20 km per jam tetap kalem, tetap halus ya, bukan yang nyentak-nyentak, bukan yang sampai nyendal-nyendal, enggak. Tapi setelah 20 km per jam baru kerasa siut. Wah, itu enak banget teman-teman. Dan ini klaimnya top speed bisa sampai 130 km per jam. Wah, tinggi juga ya untuk Matic segede ini. Dan kalau range-nya ini juga mantap sih. Dengan didukung oleh baterai lithium dengan kapasitas 3,89 kWh, itu bisa menempuh jarak sampai 130 km. Tapi dengan catatan dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam saja. Itu kalau penggunaan kayak harian ya dalam kota ya, bisa sejauh itu. Ya lumayan sih, 130 menurut saya juga udah oke lah. Karena biasanya kalau sudah di atas 100 km range-nya menurut saya cukup untuk sebuah motor listrik. Kalau di bawah itu misal cuma 50 atau 60 ya pas-pasan banget. Kalau ini oke lah. Terus apalagi ya? Oh ya, ada satu catatan sih tadi yang saya rasain ketika nyoba. Ternyata pas bukaan awal ya, awal ngegas tuh kayak ada gret-gret gitu. Mungkin kayaknya dari motor listriknya ya. Dan itu kerasa setiap kita habis ngerem perlahan, jalan lagi gret-gret gitu. Tapi setelah kecepatan meningkat itu rasanya halus aja gitu. Kalau ngomongin baterai jangan lupa ya, meski harganya ini tergolong cukup terjangkau ya, 43 juta on the road Jakarta, bahkan lagi ada diskon ya sekarang jadi hanya 38 jutaan. Tapi seperti halnya Fox R, baterainya itu skemanya dengan sewa teman-teman. Jadi setiap bulan harus bayar 200.000 khusus untuk sewa baterainya. Jadi kalau teman-teman bakalan sering pakai motor ini buat harian, bener-bener buat mobilitas rutin, ini sih cocok banget sih. Karena harganya jatuhnya lumayan terjangkau ya. Dengan spek begini nih, 5.000 watt sampai 130 km per jam sampai 130 km. 43 juta jadi kerasa murah. Karena apa? Honda CUV itu yang top speed cuma 80-an, range pun 80-an km per jam, itu bandrolnya paling murah 51 juta. Nah, tapi itu memang dapat baterai ya, baterai hak milik. Tapi balik ke sini, ini walaupun 200.000 per bulan, tapi efeknya adalah garansi baterainya seumur hidup ya, karena sewa. Jadi kalau ada masalah dengan baterai, tinggal tuker aja gitu. Jadi ya untuk dapat Matic listrik segede ini, 43 juta jadi berasa masuk akal ya, dibanding yang brand-brand Jepang yang harganya tinggi-tinggi itu gitu. Terus fitur, kita sedikit kilas balik. Kalau fitur, salah satu yang paling saya suka adalah pastinya ada bagasi yang cukup lumayan lega ya, bisa muat cukup banyak barang tuh. Helm pasti muat di sini karena emang lega, besar. Terus speedometernya kombinasi analog dan digital. Ya, utamanya pasti ada kecepatan di sini, terus info di sini. Dan yang kemarin belum ketahuan fungsinya, nah sekarang udah ketahuan nih, beneran kan? Dipakai buat jam, kemudian tombol ini nih yang kanan ini ternyata buat reset trip meternya, buat ngenolin lagi. Terus kalau kita tekan dua-duanya buat nyetel jamnya gitu. Terus balik lagi, jangan lupa ini ada fitur cruise control di sini, yang mana kalau lagi make kecepatan kita udah tahu mau berapa, tinggal tekan aja maka kecepatannya akan stabil di situ. Terus lambang kunci pastinya kalau lagi ada masalah tinggal tekan biar bisa jalan lagi. Ada satu lagi yang pengen saya bahas, build quality teman-teman. Ini kayaknya emang harus perlu diimprove ya, lagi-lagi ya. Nih, bisa dilihat dari sisi ini nih, celah-celahnya tuh ada yang sedikit lebih renggang, ada sedikit lebih rapat, termasuk yang di sisi kanan tuh kelihatan ya. Jadi ini kayaknya perlu diimprove biar lebih rapi lagi ya. Nextnya sih, sebaiknya sih gitu. Oke, itu dia teman-teman video kali ini. First ride dari Polytron Fox 500 yang merupakan sebuah Matic listrik yang dimensinya setara dengan X-Max, setara dengan Forza, tapi harganya cukup terjangkau ya hitungannya. Dan impresinya ternyata cukup surprise sih. Power delivery-nya enak, halus, kontrolnya bagus ya. Beda dengan Fox R yang sering banget
kalau habis ngerem buka gas itu kosong dulu. Kalau di sini ternyata nggak ngisi, tapi halus. Oke. Terus fitur-fiturnya ya cukup oke, walaupun beberapa detail-detail masih perlu perbaikan lah saya rasa ya. Dan jangan lupa itu tadi, sewa baterainya 200.000 per bulan. Jangan lupa, itu yang harus dicatat ya. Karena akan jadi berasa kredit motor yang tidak pernah usai. Ya tapi kelebihannya tadi, garansinya jelas seumur hidup. Oke, jadi itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa follow juga kami otomotif_tv. Mampir juga ke www.otomotifnet.com untuk info-info terbaru tentang dunia otomotif. Dan jangan lupa follow juga IG saya @_otomotif. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau motor. Dadah.